bagaimana seorang Musa alaihissalam yang memiliki 4 keadaan paling mengenaskan. 1, sebagai buronan. 2, masih jomblo, tidak punya pasangan. 3, pengangguran, tidak punya pekerjaan. 4, kelaparan. Keempat musibah, keempat ujian yang dihadapi Musa hanya dengan membantu orang lain, kemudian berdoa, tidak sampai 24 jam, semuanya berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba'du. Nama Musa alaihissalam adalah salah satu di antara Nabi Ulul Azmi yang namanya paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ada 136 kali nama beliau disebut, walau tidak ada satupun surat yang bernama surat Musa. Kisah Nabi Musa alaihissalam adalah di antara kisah yang paling lengkap diceritakan di dalam Al-Quran. Kisah yang paling kompleks dari semua persoalan kehidupan Nabi Musa sejak lahir sampai akhir hayat. Tidak ada kisah yang lebih lengkap dalam Al-Quran melebihi daripada kisah Musa dengan segala fenomenanya. Salah satu dari peristiwa yang dialami Nabi Musa dalam kehidupannya, ada bagian yang menarik untuk kita ambil pelajaran, terkhusus bagi mereka yang sedang mengalami berbagai macam problem kehidupan. Yaitu pada saat Nabi Musa harus menjadi DPO. Ketika Nabi Musa terbukti membunuh seorang lelaki Kipti, yang akhirnya kemudian berita itu sampai ke telinga istana. Maka Fir'aun begitu murka, begitu tahu bahwa Musa adalah pelakunya. Lalu ada satu orang yang sangat dekat dengan Musa, dan dia juga menjadi orang di lingkungan kerajaan, memberitahu kepada Musa bahwa mereka semua sudah bersiap-siap untuk menangkap Musa. Maka sebelum persiapan itu matang, Musa sudah mengambil keputusan tepat. Nabi Musa alaihissalam kemudian meninggalkan negeri Kinanah, negeri Mesir, yang kemudian melanjutkan perjalanan menuju negeri Madian. Nabi Musa dalam perjalanannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asa ayyahdiyani rabbi sawa as-sabil. Semoga Rabbku Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadaku jalan yang benar. Perjalanan yang sangat meletihkan. Dalam riwayat disebutkan 7 hari 7 malam tanpa membawa bekal yang memadai. Nabi Musa kehausan, kelaparan. Sampailah kemudian Nabi Musa berada di negeri Madian dalam kondisi yang amat sangat letih, capek. Tapi kemudian Nabi Musa menyaksikan pemandangan yang menarik, di mana ada 2 wanita, imro'atani tazudan, 2 perempuan yang menunggu antrian lantaran begitu banyak para pengembala laki-laki yang berdesak-desakan. Ya. Maka Nabi Musa kemudian mendekati keduanya dan bertanya, ma khotbukuma? Ada apa dengan kalian berdua? Apa yang membuat kalian kemudian harus berada di sini? Maka keduanya mengatakan, la naski hatta yusdiror ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami tidak bisa untuk mengambil air ini sampai para pengembala laki-laki ini mereka pergi meninggalkan tempat ini, karena kedua orang tua kami, bapak kami, syekhun kabir, ayahanda kami sudah tua, sudah tidak mungkin lagi untuk mengambil air di sini. Maka Nabi Musa kemudian membantu keduanya, fasaqolahuma. Maka Nabi Musa membantu keduanya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa batu yang menutupi sumur itu hanya bisa diangkat oleh 10 laki-laki, tetapi oleh Nabi Musa dalam kondisi yang capek, letih, haus dan lapar, itu kemudian diangkat sendiri. Maka summa tawalla ila dhilli, setelah Nabi Musa membantu keduanya, maka Nabi Musa kemudian beristirahat di bawah sebuah pohon. Di situ Nabi Musa kemudian berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Duhai Rabbku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan. Maka tidak berselang lama datanglah kembali wanita tersebut, kemudian mengatakan,
Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayahanda kami memanggil engkau wahai Musa, karena ayahanda kami ingin memberikan upah atas apa yang telah engkau lakukan buat ternak-ternak kami. Maka Masya Allah, para ulama memberikan penjelasan yang sangat menarik tentang peristiwa ini. Bagaimana seorang Musa alaihissalam yang memiliki 4 keadaan paling mengenaskan. 1, sebagai buronan. 2, masih jomblo, tidak punya pasangan. 3, pengangguran, tidak punya pekerjaan. 4, kelaparan. Keempat, musibah. Keempat, ujian yang dihadapi Musa hanya dengan membantu orang lain, kemudian berdoa, tidak sampai 24 jam semuanya berubah. Nabi Musa kemudian memenuhi panggilan 2 orang putri Syuaib ini, yang kemudian sampai di sana Nabi Musa ditawari makanan, kemudian sang anak berbisik, ya abatistajirhu, wahai ayahku, jadikan dia sebagai pekerja kita. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena pekerja yang paling baik adalah pekerja yang gagah perkasa, yang bisa menjaga amanah tuannya. Kenapa putri Syuaib berani menjamin bahwa Musa itu adalah al-qawiyul amin? Qawi, kuat, kokoh, itu ditunjukkan bagaimana Musa mampu mengangkat batu besar yang menutupi sumur tadi. Sedangkan Al-Amin itu ditunjukkan bagaimana sikap Musa pada saat berjalan di belakang Sofura, anak daripada lelaki soleh yang bernama Syuaib tadi, yang kemudian angin padang pasir menyibak dari pakaian sehingga sebagian auratnya tersingkap. Lalu Nabi Musa mengatakan, biarkan aku di depan dan engkau di belakang. Bila nanti sudah sampai kampung halamanmu, beri kode dan isyarat. Maka Sofura merasa bahwa Musa adalah sosok yang amanah terpercaya, sosok yang gagah, kuat luar biasa. Ini yang kemudian disampaikan oleh ayahnya, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Maka kalimat isyarat ini ditangkap dengan baik oleh seorang ayah, bahwa putrinya sudah kepengin menikah. Maka kalimat yang disampaikan kepada Musa bukan lagi, mau nggak kamu jadi karyawanku, tetapi Nabi lelaki soleh yang bernama Syuaib ini mengatakan, inni uridu an unkihaka ihda banatayya hadza ala an ta'jurani samaniya hijaz. Aku ingin menjodohkan salah seorang putriku ini dengan dirimu, dengan upah dengan mahar kau bekerja di tempat kami selama 8 tahun atau 10 tahun. Fa in atmamta asyran fa min indik. Ya, kalau engkau ingin sempurnakan 10 ya nggak apa-apa. Maka Nabi Musa kemudian menerima akad nikah tersebut dengan mahar bekerja selama 8 tahun. Ya, dalam satu riwayat disebutkan, inna Musa ajaru nafsahu ala iffati nafsihi wa farjihi, ala iffati nafsihi wa farjihi. Nabi Musa bekerja, mempekerjakan dirinya selama sekian tahun untuk apa? Keperluan perutnya, keperluan tubuhnya, juga untuk menjaga kemaluannya. Maka subhanallah, dalam waktu kurang dari 24 jam, Nabi Musa alaihissalam telah berubah statusnya dari yang jomblo menjadi sudah berstatus suami, dari yang kelaparan sudah dalam kondisi kenyang, dari yang tadinya pengangguran tidak punya pekerjaan sekarang mendapatkan pekerjaan, dan dari rasa ketakutan menjadi buronan menjadi rasa aman ketika Syuaib mengatakan kepada Musa, najauta minal qaumid dzalimin, la takhaf, najauta minal qaumid dzalimin. Jangan takut, engkau telah selamat dari kejaran orang-orang zalim itu. Para ikhwan kaum muslimin, betapa menariknya kisah Nabi Musa ini, pelajaran buat mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, tidak punya pekerjaan, tidak punya pasangan, hidup dalam kesempitan, dikejar-kejar hutang, jadi buronan para debt collector misalnya, kemudian dalam kondisi yang sangat sempit dan sulit. Maka apa yang harus dilakukan? Ikuti cara Nabi Musa. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam menolong orang.
Dan setelah menolong, Nabi Musa kemudian mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Maka kepada siapapun yang merasa kehidupannya mirip dengan kehidupan Nabi Musa, lakukan seperti yang dilakukan Nabi Musa, berbuat kebaikan, tolong setiap orang, bantu mereka apa yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu angkat kedua tangan. Setiap kali berbuat kebaikan, angkat kedua tangan, berdoa kepada Allah, "Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, aku sangat membutuhkan pertolonganmu, aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Mudah-mudahan kisah ini memberi faedah buat kita. Selamat mencoba bagi yang merasa situasi keadaannya sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.